Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Nina dari Kampung Hening. Kali ini saya ingin berbagi mengenai The New Me version 1.0 dan The New Me version 2.0. Menemukan aku yang baru. Saya ingin membuka sesi kali ini dengan sebuah quote menarik dari Kampung Hening. Lebih mudah menciptakan kerumunan daripada menciptakan barisan kuat berisi tim yang solid dan bekerja penuh sukacita. Nah, untuk itu kami hadir membawakan sesi ini. Kami ingin berbagi kepada Anda semua agar apa yang Anda cita-citakan, Anda sebagai pemilik bisnis mungkin atau sebagai human resource department, Anda mempunyai tim yang solid, tim yang kuat dengan performance yang baik. Bapak Ibu, tentunya setiap perusahaan menginginkan karyawan peak performance dan bahagia. Semua perusahaan ingin anggota tim yang bekerja di dalamnya mampu memiliki performance tinggi dengan kompetensi menyelesaikan deadline tepat waktu, bekerja lebih cepat, mengejar target lebih banyak, dan komunikasi pun terjalin dengan baik, baik dari atasan ataupun bawahan. Tidak hanya peak performance, tim juga bahagia, bersemangat, dan rela hati saat mengerjakannya. Namun, kenyataannya yang terjadi begitu sulit untuk tim bisa mengalami peak performance dan bahagia mengerjakan tugasnya dalam waktu yang bersamaan. Yang terjadi justru tim mudah stres dan tidak mencapai target yang ditetapkan karena mengalami kesibukan yang tiada henti. Perasaan terpaksa bekerja dan sering salah paham. Berikut ada 4 kuadran yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Kuadran pertama adalah performance perusahaan rendah dan karyawan tidak bahagia. Tentu ini adalah kuadran yang sangat tidak ideal dan tidak diinginkan oleh siapapun ya. Dimana di sini terjadi tekanan yang tinggi, perasaan tidak nyaman saat bekerja dari para karyawannya. Namun performance perusahaan juga rendah, tetap tidak achieve target juga. Oke, semoga kita semua tidak ada di kuadran yang pertama ini ya. Dan kuadran yang kedua adalah performance-nya rendah, namun karyawannya bahagia. Nah, ini terjadi kezoliman untuk perusahaan ya, di mana karyawannya senang, bahagia dalam arti mungkin bahagianya pun semu ya. Maksudnya bekerjanya santai, tidak ada tekanan, tapi performance pekerjaannya pun rendah gitu, artinya pencapaian target tidak tercapai. Ini tentu tidak menguntungkan salah satu pihak. Dan ini semoga juga tidak terjadi di perusahaan Anda semua ya. Dan yang ketiga, kuadrannya adalah performance perusahaan tinggi, namun karyawan tidak bahagia. Ini juga ada kezoliman untuk karyawan ya, jadi tidak ideal juga, di mana perusahaan selalu achieve target, performance-nya tinggi, pencapaian pekerjaan sangat bagus, tetapi karyawan saat menjalankannya merasa tertekan, tidak bahagia, bahkan mengalami stres yang tinggi. Nah, tentu kita juga tidak mau berada dalam kondisi seperti ini. Dan kuadran yang keempat adalah performance perusahaan tinggi dan tingkat kepuasan atau kebahagiaan karyawan juga tinggi. Ini adalah kondisi ideal yang kita semua harapkan. Dan semoga dari paparan ini kami dari Kampung Hening bisa membawa Bapak Ibu semua menuju kuadran keempat, yaitu achieve target selalu, performance pekerjaannya tinggi, dan karyawan pun bahagia saat mengerjakannya. Nah, namun kita perlu tahu Bapak Ibu mengenai ciri-ciri karyawan yang mengalami low performance dan tidak bahagia di dalam bekerja, agar kita bisa mengidentifikasi treatment apa yang perlu kita lakukan untuk karyawan tersebut. Yang pertama, cirinya adalah delay pikiran, di mana di sini seseorang mengerjakan pekerjaan atau misalkan ucapan atau tindakan ini terlalu cepat action sehingga dia menyesali saat sudah melakukannya. Keputusan yang diambil cepat tetapi menyesali keputusan tersebut diambil karena mungkin menyakiti berbagai pihak. Ini namanya delay pikiran. Oke. Yang kedua adalah delay ide. Ya, delay ide ini adalah Anda di sini bekerja sulit sekali menemukan ide, sulit untuk bisa kreatif. Bahkan
pekerjaan yang mungkin bisa Anda lakukan dalam waktu 1 jam, 2 jam, ini bisa Anda kerjakan hanya dalam sehari, bahkan berhari-hari, atau bahkan mungkin seminggu. Sehingga target-target yang tadinya harus dilakukan di dalam hari itu jadi tidak tercapai. Ini namanya delay ide. Dan ciri yang ketiga adalah delay perasaan. Delay perasaan di sini terjadi ketika Anda merasa sudah memahami orang lain dan orang lain pun sudah memahami Anda, tetapi ternyata terjadi kesalahpahaman. Di sini ada asumsi-asumsi di antara kedua belah pihak, sehingga tidak terkoneksi chemistry yang baik di antara para pekerja ini. Dan yang keempat adalah delay fokus. Saat Anda melakukan satu kegiatan, ibadah, atau pekerjaan apapun, fisik Anda berada di sini, tetapi pikiran Anda melayang kemana-mana. Nah, Bapak Ibu, ini adalah 4 tanda ciri-ciri seorang karyawan atau mungkin Anda sendiri yang mengalami low performance dan tidak bahagia dalam bekerja. Semoga kita semua tidak mengalami 4 ini. Kalaupun mengalami, kita jadi lebih tahu treatment apa yang bisa kita lakukan. Oke? Untuk itu, kami dari Kampung Hening mempersembahkan The New Me, optimasi kejernihan hati sebagai Kampung Hening model. Pengembangan sumber daya manusia di perusahaan ibarat membangun rumah dengan fondasi dan dinding yang kuat agar investasi memberdayakan karyawan untuk bertumbuh tidak sia-sia. SDM diharapkan tidak hanya tinggi performance-nya, tetapi loyal karena bekerja dengan panggilan jiwa dan merasakan bahagia. Dalam hal ini, Kampung Hening mengeluarkan sebuah konsep program bernama The New Me, sebuah program untuk mengaktifasi hati, mencapai tujuan, optimal dalam bekerja. Nah, diawali dari foundation skill, yaitu activation self-healing. Kita bantu klien kita untuk merilis emosi negatifnya, menuntaskan masa lalu, hingga menemukan panggilan jiwa atau legacy. Lalu jika seseorang sudah mampu mengatasi, merilis masa lalunya tadi, sudah bisa healing, kita tambahkan lagi dengan activation self-coaching, yaitu mendesain habit untuk kemudian diaktifkan dalam kegiatan sehari-hari dengan menarik 3 elemen energi, yaitu Tuhan, alam, dan manusia. The New Me 1.0. Dalam posisi karyawan mengalami luka batin, sakit hati, bisa karena permasalahan pribadi atau juga karena urusan di kantor, misalnya sakit hati karena perlakuan atasan, pelanggan, atau rekan kerja. Bila tidak dirilis, sakit hati akan membesar dan mengganggu pekerjaan. Pekerjaan menjadi tidak produktif, mudah stres dan emosional. Maka sulit untuk bisa menjadi peak performance. Nah, di sini kita akan bantu klien kita untuk merilis luka batin dengan konsep self-counseling tadi, yaitu berusaha untuk memberikan motivasi atau menggeser skala. Jika seseorang tersebut skala motivasinya negatif, kita bergeser menjadi setidaknya netral atau 0. Kalau bisa lebih, itu jauh lebih baik. Ya, jadi setidaknya kita membuat mereka menjadi netral dengan emosi-emosi di masa lalunya. Nah, program yang kami berikan adalah program Happy Counselor. Di sini kita akan bantu klien kita untuk menuntaskan masa lalu sehingga mereka merasa lebih accept dan meaningful di dalam hidupnya. Oke. Lalu, The New Me 2.0. Bila karyawan telah berhasil merilis emosi negatif, maka karyawan memasuki zona kebutuhan berikutnya, yaitu mengamplify kebaikan, melipat gandakan potensi secara eksponensial. Maka di posisi ini diperlukan self-coaching yang efektif, growth mindset, memunculkan habit positif dengan mental keberlimpahan, performance-nya oke, hatinya bahagia, menjadikan karyawan loyal dan produktif. Di sini kita akan bantu klien kita untuk menguatkan kebaikan. Tadi yang posisinya sudah 0 atau mungkin sudah ada, baru positif 1 atau 2, kita akan bantu untuk skalanya bergeser menjadi lebih positif lagi. Oke. Nah, program yang kami suggest dari self-coaching ini adalah program Silent Mindful Listening. Jika sudah sampai di posisi ini, seseorang
lebih bisa merasakan rasa syukur dan keberlimpahan yang tiada henti. Bapak Ibu, program Happy Counselor diciptakan agar setiap individu yang sedang dalam zona takut dan belajar menjadi mampu melakukan self-healing, merilis kembali emosi diri yang negatif. Hal ini akan mempermudah tugas HR Department di perusahaan menerima konseling maupun curhat karyawan lebih ringan. Masing-masing karyawan sudah punya bekal untuk mengatasi diri, bahkan bisa menjadi peer counselor atau rekan curhat yang menenangkan bagi timnya. Nah, jika seseorang sudah mampu bergeser dari zona takut ke zona belajar, lalu dari zona belajar ke zona bertumbuh. Di sini program yang kami suggest adalah program Silent Mindful Listening. Diciptakan agar setiap individu yang sedang dalam zona belajar dan bertumbuh menjadi mampu melakukan self-coaching, memacu diri untuk bertumbuh jadi lebih baik. Mentality grateful dan abundance membudaya di antara karyawan dan menjadi vibrasi energi positif yang saling mempengaruhi. Tim akan tumbuh bersama secara eksponensial sehingga membawa peak performance perusahaan mencapai targetnya. Nah, program yang kami usung ada beberapa Bapak Ibu. Dalam program The New Me 1.0, Anda akan mempelajari topik-topik sebagai berikut. 1. Self-healing, menjadi konselor buat diri sendiri. Di sini peserta mampu melihat value, passion, aspirasi, dan reaksi diri, pikiran, perasaan, dan perilaku, kekuatan, dan kelemahan diri, serta dampaknya pada orang lain dengan mampu merilis emosi negatif dan berdamai dengan masa lalu. Akan meningkatkan kepuasan kerja dan hubungan dengan orang lain, kendali diri dan sosial, serta kebahagiaan. Nah, materi yang disampaikan di sini mengenai know yourself, manage yourself, lifeline, self-talk, ego state, dan your new schema. Baik, yang kedua adalah live legacy dengan program bekerja dengan panggilan jiwa. Temukan dan asah value, legacy yang mendorong tindakan Anda sehingga pekerjaan dan kehidupan Anda selaras dan membuat Anda melesat pesat mencapai misi hidup. Materi yang diberikan di sini merilis luka batin, mengolah luka menjadi power, menemukan panggilan jiwa, dan mensinkronkan dengan misi perusahaan. Program yang ketiga dari The New Me 1.0 adalah Leader as a Happy Counselor, konseling untuk para leader ya. Kejadian saat melakukan curhat tidak pada orang yang tepat ini bisa menimbulkan toxic relationship. Akan menjadi racun kalau saran dan nasihatnya membuat masalah jadi makin ruwet. Dan selain itu menjadi racun pula bagi yang dicurhati karena terkena imbas emosi dan kemudian ikut terpapar menjadi penderita. Maka di dalam program ini, leader atau influencer dalam tim kerja dilatih untuk bisa menerima curhat tanpa terimbas energi negatif, memberi solusi terbaik dan membahagiakan. Materi yang akan dimasukkan di dalam program ini adalah mindset sebagai seorang konselor, kemudian building relationship, kemudian cari akar masalah, dan call to action-nya bagaimana. Oke. Program yang berikutnya adalah bagi Anda para sales adalah hypnosales. Sembuhkan luka, lampaui target. Di dalam perjalanannya, seorang sales yang banyak mengalami luka batin karena atasannya mungkin, customer, atau sesama teman atau lingkungannya sendiri. Bila luka batin ini tidak diatasi, seorang sales tidak akan bisa meyakinkan orang lain dengan percaya diri karena menahan beban emosi diri dan persepsi yang negatif. Ambisi yang salah, marah, baperan, sensitif sering menjadi penghambat sales mencapai goal atau achieve target. Dan materi yang akan diberikan dalam program ini adalah Accept and Meaningful, New Mindset dengan program Rejection Therapy, Hypnosugesti dengan Passing Leading, Accept, Utilize, dan Speak with Positive Vibe. Baik, program berikutnya adalah Therapeutic Communication atau seni berbicara mendamaikan diri dan orang lain. Therapeutic Communication akan memudahkan para manajer atau pimpinan di perusahaan untuk mempengaruhi dan memberikan instruksi kepada anggota tim secara motivate.
tidak menyakiti hati dan membuat semangat. Therapeutic communication juga bisa diterapkan di antara sesama anggota tim untuk komunikasi win-win, saling menyemangati, saling menguatkan. Dan materi yang akan diberikan adalah mengelola mindset dan emosi, ego state communication, dan hipnosugesti. Nah, lalu di program The New Me 2.0, Anda akan mempelajari topik-topik berikut. Yang pertama, Silent Mindful Listening for Happiness Pensiun. Ini kami persembahkan bagi Anda yang sedang mempunyai kebutuhan menjelang masa pensiun, peserta membutuhkan persiapan mental, sehingga dapat mengelola perbedaan kondisi dibandingkan saat masih bekerja dan kondisi ketika nanti saat pensiun. Untuk itu, peserta akan berlatih memunculkan perasaan tenang dan nyaman, menikmati hidup, serta fisik yang sehat dan perasaan bermakna dan tetap produktif berkarya di usia yang tidak lagi muda. Training untuk pensiun ini durasinya kurang lebih 7-8 jam dan materi yang diberikan adalah mindful breathing, body scanning, teknik grateful by giving, mindful walking, loving kindness, mindful sleeping, program ulang bawah sadar saat tidur. Dan program yang kedua dari The New Me 2.0 adalah Silent Mindful Listening for Productivity. Peserta menyadari momen, membangun perhatian, fokus, konsentrasi, dan tenang, energi positif, mendapatkan ide cemerlang, meningkatkan ketahanan atau resilience, mengatasi krisis, dan mampu untuk menanggapi kemunduran. Training untuk tim kerja Anda dengan durasi 3-4 jam. Materi yang diberikan adalah mindful breathing, body scanning, dopamine detox, mindful walking, loving kindness, taking in the good. Dalam program The New Me 2.0, untuk program yang ketiga adalah Silent Mindful Listening for Get Rich and Wellness. Di sini akan kami berikan mindset baru bagi peserta untuk memiliki abundance mentality yang bisa meningkatkan secara eksponensial kekuatan diri. Dengan Law of Attraction, peserta dilatih untuk hadirkan keberuntungan-keberuntungan berupa kekayaan, cinta, dukungan, dan kesuksesan. Training ini khusus bagi Anda para pengusaha, pemimpin, manajer dengan durasi 3 hari. Materi yang akan diberikan adalah Exponential Shock, Abundant Mindset, Mindful Breathing Advance, Teknik Visualization, Teknik Doa Afirmasi, Mindful Walking, Mindful Listening to Other, Teknik Meningkatkan Vibrasi, dan Mindful Listening to God. Program berikutnya adalah Silent Mindful Listening for Happy Work. Di sini kami berikan kepada Anda yang ingin mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi dan menangani pemicu emosional dan situasi sulit lainnya. Berhenti sejenak sebelum bereaksi terhadap pemicu emosional Anda. Kembangkan kekuatan batin dan kemampuan untuk produktif menghadapi situasi sulit. Bebas dari rasa takut, panik, stres, sakit, dan cemas. Training untuk tim kerja Anda dengan durasi 4-6 jam dengan materi teknik letting go, mindful breathing, body scanning, teknik Ho'oponopono, dan dopamine detox. Program berikutnya adalah Silent Mindful Listening for Charismatic Communication. Di sini kami bantu Anda untuk lebih hadir dalam berkomunikasi, memperkuat hubungan dan membangun empati, mampu mempengaruhi orang lain dan karisma melalui inner aura. Training ini kami persembahkan untuk pasangan, suami istri, orang tua dan anak, atau karyawan dan bawahan. Durasi kurang lebih 8 jam. Dan materi yang akan diberikan adalah Mindful Breathing Advance, Mindful Walking, Loving Kindness, Mindful Listening to Other, Mindful Speaking, Taking in the Good, dan Think Now. Program berikutnya adalah Silent Mindful Listening for Trainer. Di sini Anda akan mampu mendeliverkan materi Silent Mindful Listening for Profesional dan menjadi mindfulness agent dengan mengajak orang untuk mindful dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Training untuk trainer atau leader durasi 3 hari. Dan materi yang akan diberikan adalah training manuals, slide PowerPoint, petunjuk instruksi, tools, file aktivitas latihan ice breaking, pre dan post assessment, promosi iklan, dan lesson plan. Denyumi program ini untuk siapa sih Bapak Ibu? Pertama, untuk individu, siapapun Anda, karyawan yang mengalami tingkat stres dan kelelahan yang tinggi, yang membutuhkan program untuk memupuk fokus, ketenangan, dan rasa bahagia. Dan bagi Anda, karyawan yang memiliki kondisi dari negatif menuju nol, atau nol menuju positif, atau lebih dari positif menuju yang lebih tinggi. Yang kedua, untuk tim. Program ini bekerja dengan baik untuk setiap karyawan yang ingin berkembang secara pribadi, meningkatkan kesejahteraan mereka, dan menjadi rekan tim yang lebih baik. Untuk tim, dapat menciptakan komunikasi yang selaras saat memiliki kejernihan hati yang optimum, sehingga membantu mereka menavigasi tantangan dengan sukses. Dan yang ketiga, bagi Anda pemimpin. Tim membutuhkan pemimpin dengan kejernihan hati yang tinggi untuk menginspirasi mereka, memotivasi mereka, dan memimpin secara efektif melewati tantangan. Dan melalui peningkatan kesadaran diri dan empati, para pemimpin belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik, memperkuat hubungan, dan memimpin dengan kehadiran dan dampak yang lebih besar. Jadi ada triple impact yang bisa dirasakan, diri, korporat, dan sosial. Untuk diri Anda sendiri, mampu menurunkan tingkat stres, kecemasan, dan amarah, mampu mengontrol pikiran, menjadi tenang, menikmati hidup, komunikasi lebih baik dengan orang sekitar, dan mendapatkan keajaiban solusi atas masalah yang dialami. Dan tentu, bagi korporat, dapat mampu meningkatkan produktivitas, memunculkan ide-ide kreatif, membuat lebih fokus dalam bekerja, berkolaborasi lebih baik, memudahkan untuk lebih calm down dalam meeting, dan meningkatkan omset. Secara sosial, terciptanya budaya kasih sayang atau culture compassion, terbangunnya cinta kasih atau loving kindness, dan terwujudnya kedamaian sekitar, peaceful people. Dan berikut adalah alur dan fasilitas program kami. Program kami meningkatkan ketenangan, kebahagiaan, kreativitas, produktivitas, dan kolaborasi di semua tingkatan. Kami bekerja sama dengan Anda untuk menerapkan perubahan pada tingkat kebutuhan Anda dari self-assessment, program inspirasi singkat, hingga mentoring dan evaluasi di seluruh organisasi. Yang pertama, self-assessment. Individu di sini melakukan assessment untuk mengetahui jenis kebutuhan ataupun level kompetensi diri, sehingga nantinya memahami diri berada pada zona atau kuadran mana untuk kemudian mengupgrade kepada zona atau kuadran berikutnya. Tahap yang kedua adalah seminar inspirasi, tools, atau training. Pilihan treatment berdasarkan assessment dapat diberikan untuk menaikkan level kompetensi dengan berbentuk inspirasi singkat, permainan, penggunaan tools, hingga training ataupun workshop. Tahap yang ketiga adalah melalui program lanjutan dan keberlanjutan, perdalam manfaat dari program dan praktik berkelanjutan untuk menanamkan proses optimasi ke dalam cara bekerja dan proses mengintegrasikan diri ke dalam budaya organisasi. Dan tahap yang keempat adalah long life improvement, mengevaluasi dampak program serta memberikan masukan saran serta motivasi kepada individu untuk meningkatkan diri melalui kegiatan bersama. Semua program kami hidup dan interaktif. Semuanya mencakup sekitar 30% konten dan 70% aktivitas pengalaman yang dirancang untuk menciptakan rasa keintiman dan koneksi. Program mencakup inspirasi, simulasi, percakapan kelompok kecil, mindfulness terpandu, pengisian jurnal, tanya jawab, serta waktu untuk integrasi. Dan proses berjalannya program dapat dilaksanakan di tempat perusahaan Anda atau di klinik wisata Kampung Hening, Cidahu, Sukabumi, atau mungkin di tempat-tempat Anda biasa melakukan kegiatan pelatihan di tempat yang sudah Anda sering bekerja sama. Dan pembimbing utama untuk
program Happy Counselor adalah Asep Hairul Ghani, psikolog. Beliau adalah pembina Ikatan Konseling Karir dan Keluarga Happy Counselor, psikolog alumni dari Universitas Indonesia, dan HR Department di perusahaan-perusahaan multinasional. Dan yang kedua adalah Zamil Azaini. Beliau adalah pendiri Kubik, Academy Trainer, dan Kampung Hening, konselor, coach, dan trainer inspirator sukses mulia. Dan pembimbing utama untuk Silent Mindful Listening adalah Ahmad Faiz Zainuddin. Beliau adalah pendiri Safe Spiritual Emotional Free Technique, pendiri Logos Village, alumni Singularity University Silicon Valley, USA, dan pengadopsi training kelas dunia. Dan Bapak Zamil Azaini sebagai pendiri Kubik, Academy Trainer, Kampung Hening, konselor, coach, dan trainer inspirator sukses mulia. Dan berikut adalah beberapa testimoni dari klien dan mitra kami. Dan ini adalah klien-klien yang sudah bekerja sama dengan kami.